Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Putri Koster, yang kami hormati Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, yang kami hormati tim kurator, serta Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia yang kami hormati pula. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di Gedung Sirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali pada serangkaian Festival Seni Bali Jani ke-5 tahun 2023 yang mengambil tema Cita Rasmi Segara Kerti, Bahari Sumber Inspirasi. Festival Seni Bali Jani merupakan aktualisasi peraturan daerah Provinsi Bali tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali serta implementasi visi pembangunan Provinsi Bali, yaitu Nangun Sat Kerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama akan kita saksikan Adilango, pergelaran teater modern dengan judul persembahan dari Teater Mandiri Jakarta, sutradara Putu Wijaya. Baik Bapak Ibu, pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama teater modern yang tentunya sudah kita nanti-nantikan dengan judul persembahan dari Teater Mandiri Jakarta dengan sutradara Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Lautan sebagai sumber inspirasi membuat saya termenung. Apa yang bisa saya ungkapkan, apa yang bisa saya ceritakan dari sana. Lautan telah membuat daratan terpecah belah menjadi pulau-pulau dan benua. Tapi dalam kesempatan yang sama, lautan telah menghubungkan, mempertautkan kembali pulau-pulau dengan benua. Jadi, dalam setiap tindakan, dalam segala hal, dalam satu hal, selalu ada dua hal yang berbeda. Hal yang sama terjadi pula dalam kehidupan. Pamrih memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Berbagai pamrih telah menyebabkan individu-individu menjadi bebas, merdeka, dan kadang-kadang liar sekali
yang mementingkan hanya keinginannya sendiri-sendiri, sehingga dia lupa kewajibannya kepada masyarakat. Hal semacam itu membuat banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi gesekan-gesekan, karena pamrih individu melawan pamrih individu begitu keras, terjadi permusuhan horizontal yang bisa menjadi sangat dahsyat. Maka pamrih-pamrih yang merasa terancam, orang-orang yang sama pamrihnya yang merasa terancam, kemudian bersatu menjadi satu komunitas. Bahkan dalam komunitas itu yang berjuang untuk kebersamaan, kadang-kadang tidak tercegah ada pamrih-pamrih yang berbeda, pamrih-pamrih yang berseberangan ikut berkumpul hanya untuk melawan satu pamrih yang mencoba untuk meruntuhkan kemauan banyak orang. Jadi dimulai dengan pamrih yang memecah belah, pamrih akhirnya mengumpulkan bukan saja orang-orang yang satu pamrih, juga yang berbeda pamrih untuk bersatu. Saya merenung satu hal selalu mempunyai ujung dua hal, hitam dan putih, gelap dan terang. Satu tindakan selalu memperoleh satu konsekuensi baik dan buruk. Jadi saya kira tiba-tiba renungan saya terputus karena di depan pintu rumah dongkrak bajingan tengik itu sudah berdiri di situ, tersenyum dengan sangat rapihnya dan kemudian mengangguk kepada saya dengan sangat hormat. Abang yang saya cintai, katanya. Saya sudah berdosa telah menyatroni rumah abang ketika rumah itu sudah kosong. Karena tetangga-tetangga abang tidak ada yang peduli. Ketidakpedulian mereka menyebabkan timbul inspirasi pada saya untuk mengambil barang-barang abang. Lalu saya ambil sebanyak-banyaknya dan mereka tidak ada yang peduli pada itu. Tapi setelah kejadian itu, saya merasa menyesal. Saya takut bahwa karma kepala akan jatuh. Lalu dengan tulus ikhlas, saya menyerahkan diri kepada yang berwajib dan mengatakan bahwa saya telah berdosa. Bukan hanya kepada rumah abang, juga rumah-rumah yang orang-orang yang lain. Meskipun orang-orang lain tidak peduli pada itu, karena mereka sudah merasa hidup di dunia yang modern, jadi tidak peduli lagi kepada pamrih orang lain. Hal itu yang menyebabkan saya datang kepada abang dan ingin meminta maaf, sebab saya percaya abang adalah orang yang baik hati. Abang adalah orang yang tulus ikhlas. Saya ingin mengatakan bahwa saya menyesal. Tapi abang, saya mendapat hukuman 5 tahun. Tapi karena saya baik, orang melihat kelakuan saya baik. Dan karena saya sudah bertobat, saya bersumpah akan kembali menjadi orang yang baik-baik dalam masyarakat. Kemudian yang berwajib membebaskan saya. Itulah sebabnya saya datang. Saya masuk lagi ke dalam pergaulan, ingin menjadi manusia yang baik. Tetapi saya ternyata sudah terkenal sekali. Kemanapun saya pergi, semua orang tahu bahwa itu donggang, ini donggang, bajingan tengik itu. Jadi kemanapun saya berpaling, semua orang marah dan hikin menghukum saya. 5 tahun yang dipotong belum cukup. Dia ingin saya pergi hanya dari mereka. Itu menyebabkan hidup saya tertutup. Saya mati sebelum saya mati. Apapun yang saya kerjakan tidak bisa. Dan abang, nasib saya pertama buruk karena istri saya sakit.
Lalu anak saya, katanya sambil menunjuk di belakangnya, seorang gadis remaja yang membopong seorang bayi yang ada dalam gendongannya. Itu anak saya ditinggalkan oleh lakinya, padahal dia masih mempunyai orok. Sementara di perutnya masih ada janin yang berumur 1 bulan. Jadi abang, kemana lagi saya pergi kalau bukan kepada abang? Saya minta perlindungan, hanya abanglah yang saya kira bisa memberikan kehidupan kepada saya. Bukan kepada saya dan anak saya dan istri saya, tetapi kepada bayi ini. Bayi yang tidak berdosa ini yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau bayi ini boleh memilih, pasti dia tidak akan lahir ke dalam keluarga kami. Dia akan mencari seorang keluarga yang kaya. Dia tidak berdosa. Abang, tolong abang, selamatkanlah bayi yang tidak berdosa ini. Hukumlah kami. Sudah 2 hari saya tidak makan dan minum bersama anak saya. Dan istri saya tidak bisa dilanjutkan pengobatannya karena tidak ada biayanya. Jadi abang, tolong rawatlah anak yang tidak berdosa ini. Biarlah saya hari ini, malam ini pergi ke rel kereta api. Siapa tahu ada yang orang suka kepada anak perawan anak saya ini, dan mungkin saya akan dapat uang dari itu. Jadi abang, mohon ampun dan maafkanlah kalau saya putus asa. Saya tidak perlu hidup lagi, tapi ini anak tolong. Saya terkesima. Bajingan tengik bangsat itu yang menyakitkan hati saya dan istri saya, tiba-tiba minta maaf seperti itu dan meletakkan bayi itu di atas kursi. Ayo Ana, taruh anakmu di kursi. Lalu anak itu ditaruh di kursi. Saya seperti tersihir. Belum pernah saya melihat, belum pernah saya membayangkan ada kejadian seperti itu menimpa saya. Dan ketika saya sadar, tiba-tiba dongkang sudah keluar rumah. Gila, kata saya. Saya kejar dia. Untung dia belum keluar rumah. Dia masih ada di pagar. Saya pegang tangannya. Dongkang, apa yang kamu lakukan? Abang, saya ingin hidup sebagai orang biasa. Saya sudah tobat. Tapi saya masih ingin menebus istri saya supaya dilanjutkan pengobatannya. Jadi biarkan saya pergi ke rel kereta api, menawarkan anak siapa. Anak saya ini siapa tahu dia masih ada yang mau dan saya bisa mengobati istri saya. Kalau saya mati tidak apa-apa. Gila, kata saya. Kamu telah bersumpah untuk menjadi orang baik-baik dan kamu sekarang membawa anakmu ke rel kereta api ke daerah pelacuran gelap itu. Gila itu. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, abang. Hanya itu. Saya sudah mati. Dan biarlah saya mati, tapi istri saya dan anak yang tidak berdosa itu. Dongkang, kata saya marah-marah. Bukan hanya perjuangan untuk kemerdekaan saja seorang pahlawan, tapi untuk menjadi orang baik pun memerlukan seorang pahlawan. Jadilah pahlawan, dongkrak. Tidak, jangan bang, biarkan saya mati. Saya sudah habis. Jangan putus asa. Lalu saya keluarkan uang 1 juta yang tadinya saya pakai untuk membayar listrik, tidak jadi. Ini 1 juta. Hiduplah 1 hari lagi. Minimal besok akan memberikan kamu bayangan tentang hal yang lebih baik. Tentu akan dapat. Saya masuk ke dalam kantongnya. Jangan bang. Jangan, tolong saya. Saya orang yang berdosa. Jangan, lalu uang itu dikembalikan kepada saya. Jangan bang. Jangan apa? Kamu memerlukan keberanian untuk menerima hidup ini dan menjadi seorang pahlawan, menjadi orang biasa. Saya tambah lagi 1 juta lagi dari dompet saya. Ini 2 juta. Cobalah, berjuanglah. Ini permintaan saya, permintaan aku yang sudah kamu satroni. Jangan bang, jangan. 2 juta banyak sekali. Bapak bisa memberikannya kepada orang lain, jangan kepada saya. Lalu uang itu dikembalikannya kepada saya. Saya marah sekali. Saya ambil 1 juta lagi, kemudian saya genggam tangan anaknya. Pegang ini. Katakan kepada bapak kamu, jangan tolol. Ini kesempatan yang terbaik untuk memperbaiki hidup. Tahu tidak bahwa
Keinginan menjadi orang baik itu diuji. Kamu diuji. Kalau kamu lolos, kamu baru bisa menjadi orang baik. Tidak cukup kemauan saja. Katakan kepada bapakmu. Katakan kepadamu sekarang juga. Orang tua ini sudah karatan. Kamu lebih muda. Kamu harus melakukan sesuatu. Belum sempat dia menjawab. Tiba-tiba di belakang saya terdengar suara. Pak, siapa itu? Ketika saya menoleh, ternyata itu istri saya yang baru pulang dari rumah adiknya yang sakit. Siapa itu? Saya bisik-bisik dongkrak. Dongkrak yang alias dongkang itu kan yang menyaturi rumah kita. Iya. Kenapa dia kemari? Dia minta tolong. Dia ingin menjadi orang baik-baik. Berikanlah dia kesempatan. Tidak bisa, Bang. Orang jahat tetap orang jahat. Itu hanya mulutnya saja manis. Jangan berikan dia masuk ke rumah kita. Jangan begitu. Kita wajib menolong orang. Dia sudah minta maaf, dia sudah dihukum, dia sudah ingin menjadi orang baik-baik. Tidak, jangan. Aku tidak mau. Lalu istri saya masuk. Jangan berikan dia masuk. Aku kunci rumah ini, kata istri saya. Saya mengurut dada. Istri saya memang suka marah-marah, tapi dia orang baik. Tapi saya yakin satu ketika dia akan mengerti apa mau saya. Lalu saya tolak si dongkang, ternyata sudah tidak ada. Saya keluar lari keluar pagar, melihat ke jalan tidak ada. Saya panggil, dongkang, di mana kamu? Tetangga-tetangga keluar. Kenapa, Bang? Kenapa? Dongkang ke rumah saya, dia ingin jadi orang baik-baik. Tiba-tiba saya dengar teriakan istri saya, Pak, apa ini? Saya terkejut. Saya baru ingat anak itu masih ada di dalam. Anak itu ditinggalkan dongkang. Lalu saya ngomong sama tetangga saya, itu dongkang yang ingin minta tolong kepada saya. Jangan, Bang, itu orang jahat, Bang, kata tetangga saya. Dia tadi juga ke rumah saya. Ada sekitar 5 orang di hunian ini yang ditipunya. Jadi dia penipu. Iya, dia penipu. Dia membawa bayi. Tapi itu tipuan. Jangan percaya kepada dia. Pak, pulang Pak, apa ini? Kata istri saya. Saya terkejut. Saya baru ingat. Iya. Tuh. Bayi itu ada di rumah saya. Lalu saya berbalik, masuk ke dalam rumah. Istri saya marah-marah. Apa itu? Tenang. Kita sudah ditipu lagi. Abang minta maaf, itu bukan bayi. Itu tipuan. Orang jahat kamu betul. Tidak. Siapa itu? Lihat. Istri saya mau ngomong, tapi istri saya mendorong saya. Saya jatuh ke dekat bayi itu. Saya teriak, ini bukan bayi ini. Saya ambil. Ternyata itu bayi. Bukan tipuan. Tapi dia sudah kaku. Nampaknya biru. Bayi itu telah mati. Saya berteriak kaget. Belakangan saya tahu bahwa ada kira-kira 10 orang tetangga saya yang tertipu oleh bajingan itu. Tetapi mulai saat itu juga tetangga-tetangga saya yang tadinya tidak acuh-acuh kepada teman-temannya, apapun yang terjadi kepada tetangganya tidak jatuh karena pamrih mereka sendiri-sendiri. Sejak saat itu kami bersatu. Ada yang berbeda pikiran, ada yang berbeda ideologi, ada yang berpikir tentang tujuan yang berbeda, macam-macam. Ada yang berbeda, ada yang bertentangan. Kami bersatu melihat kejahatan di depan kami. Jadi, saya kembali kepada lamunan saya. Dalam satu hal, dalam satu perkara, ada 2 hal yang berbeda.
yang hitam dan yang putih, yang buruk dan yang baik, seperti yang dipesankan oleh kearifan lokal kita, 2 Bineda. Dan kalau nanti dalam cerita yang hadirin saksikan ada seorang tokoh berkata, kalau tidak diteror, kalian kalau tidak saya teror, kalian sudah lupa bahwa kita perlu bersatu. Mudah-mudahan untuk menjawab itu, kami akan bisa mementaskan lagi di waktu mendatang di Festival Bali Jani yang ke-6. Terima kasih. Silakan. Beberapa tahun lalu, ada seorang dokter muda bertugas di daerah terpencil yang terpaksa bertindak nekat untuk menyelamatkan jiwa pasiennya. Karena kondisi sangat bersahaja, demi menyelamatkan jiwa, ia terpaksa menerobos keterbatasannya dengan dramatis. Misalnya, dengan mengoperasi pasiennya hanya pakai pisau silet. Usahanya berhasil, tapi kemudian ia dipanggil karena dianggap melakukan malpraktek. Terinspirasi oleh peristiwa tersebut, lahirlah lakon yang kami persembahkan malam ini ke hadapan hadirin. Seharian menemani Bu Kades, ada acara bakti sosial pengobatan gratis. Ini siapa? Ini Uli, Kek. Bilang dong dari tadi. Maaf ya, Kek, karena buru-buru HP-nya jadi ketinggalan deh. Oh iya, kakek tadi nelpon berapa kali? 100 kali, pagi siang. Kek, 1 ditambah 1 itu 2, bukannya 100.
100. Satu ditambah satu itu 2. Bukannya beranak cucu jadi 100. Begitu ya kalau sudah tua. Sembarangan. Siapa bilang aku sudah tua? Meskipun sudah tua. Kek, sekarang itu sudah ada program KB. KB? Iya. Astaga. Kamu kan belum kawin. Memang belum, Kek. Sekarang itu orang ikut program KB, punya anak 1 ditambah 1 sama dengan 2 anak, begitu, Kek. Makanya kamu cepat bikin anak. Loh, gimana mau bikin anak? Nikah aja belum kok. Cepat kawin sebelum lupa. Bagaimana mau kawin? Ini loh, Uli sekarang konsentrasi kerja dulu. Ini gaji 3 bulan baru turun hari ini. Susahnya minta ampun. Besok Uli kirim semua ke kakek ya. Udah, buruan cepat kamu pacaran saja. Pacaran lagi? Ogah, Uli kapok. Kamu trauma. Siapa yang trauma? Enggak trauma kok. Trauma kamu. Lebih baik hancur sekarang daripada nanti kalau sudah punya anak. Larian. Enggak, Uli enggak lari. Uli kemari atas kemauan sendiri, bukannya mau lari. Itu frustrasi. Enggak, Uli enggak frustasi kok. Frustrasi. Enggak frustrasi. Frustrasi. Enggak. Frustrasi, 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 frustrasi. Halo? Halo? Kamu itu jangan nangis Bombay. Siapa yang nangis? Itu kamu nangis. Cuma pilek sedikit kok. Tuh, ada batuknya juga kan? Uli, cucu seorang pahlawan itu tidak boleh menangis. Bu dokter. Halo? Uli? Bu. Halo? Ini Pao, Bu. Uli, dengerin. Cucu seorang pahlawan itu tidak boleh menangis. Stop dulu, Kak. Ada orang datang. Tutup dulu. Halo? Sepadan. Halo, Uli? Tutup dulu, Kak. Bu dokter. Halo? Bu. Halo? Cucu seorang pahlawan. Dokter. Pao, Bu. Masuk. Siapa itu? Tidak dikunci. Halo? Bu dokter, Bukannya lagi sakit. Iya Bu, Ada apa? Hah? itu Bu, saya kesini tuh mau apa? Sakit bukannya istirahat. Oh iya Pak Pau, besok kalau jemput saya kirim ini ke Jakarta ya. 1, 2, malah kurang sebentar. Ke Jakarta Bu. Iya ke Jakarta. Tapi, Bu- 1, 2, 3, 4. Nah ini gaji 3 bulan tolong kirim ke Jakarta. Tapi Bu, saya soal kesini mau Pak ke Pau, apa? itu beneran sudah enakan belum rasanya? Sudah lumayan Bu, kemarin itu mencret 100 kali, sekarang malah macet Bu. Obatnya sudah diminum. Pagi ini lupa Bu, jadi siangnya saya double saja biar lunas. Tapi Bu, soalnya ini tuh saya mau... Jangan. Itu obat keras. Air daun jambunya sudah diminum atau belum? Daun jambunya itu sudah dimakan kambing saya Bu, jadi saya makan buahnya saja. Tapi Bu, Apa? soalnya ini... Minum ini. Hari ini sudah mencret berapa kali? Hari ini tuh saya masih siaga saja Bu. Tapi Bu, ini soalnya ada yang genting Bu. Pak Pau, kalau masih lemes, mendingan pulang saja sana. Iya Bu, ini soalnya ada yang gawat. Ada pasien gawat di puskesmas. Siapa? Yang kemarin? Bukan Bu, ini tuh orang jauh. Oh ya sudah ya sudah. Kalau begitu kita ke sana sekarang. Bapak bawa motor kan, tapi jangan nabrak sapi lagi ya. Mau ke belakang dulu biar aman. Tapi Bu, katanya ada ular kobra masuk ke dalam perut istrinya. Apa? Ada ular kobra masuk ke dalam perut istrinya. 2 ekor Bu. 2 ekor? Iya. Waduh, Aduh. kok bisa? Iya.
Saya juga tidak tahu, Bu. Itu memang bahasa dukun-dukun di sini. Dilihat tidak bisa dirasakan, kosong. Pokoknya tidak masuk akal. Kita itu tidak akan bisa mengerti kalau kita tidak mau. Kita tidak bisa soalnya itu kita mau. Jangan ulang-ulang. Kita tidak bisa mengerti kalau kita tidak melihat sendiri dengan langsung. Apa maksudnya, Bu? Nah, itu sulitnya di sini. Orang lebih percaya pada dukun daripada dokter. Betul, Bu. Pokoknya dukun ngomong apa saja, mereka itu tidak ada yang berani membantah. Biasanya dukun itu nggak mau kalau pasiennya pergi ke puskesmas. Nah, baru kalau tidak bisa ditolong dibawa ke puskesmas, ya ndak akan bisa sembuhkan. Pak Pau, biasanya di sini bagaimana? Oh, biasanya di sini itu cepat dikasih pertolongan pertama, diinfus. Ya kalau enggak ya puskesmas bakalan dibakar. Apa? Dibakar? Bukan, Bu, diinfus. Aduh. Tapi, Bu, biasanya selang beberapa saat pasien itu pasti meninggal. Senior saya juga bilang begitu. Puskesmas sering dituduh sebagai pembunuh. Betul. Dan kalau kita membantah bakalan diaduh. Jangan di sini, sana ke belakang sana cepat, ke belakang sana cepat. Mau ngapain, Bu? Jangan di sini, di WC sana. Aduh, bukan, Bu. Saya itu merinding karena pernah diancam mau disate dan dibakar hidup-hidup. Apa? Disate dan dibakar hidup-hidup? Iya. Waduh, kalau begitu bahaya sekali ya. Apa? Dibakar dan disate hidup-hidup? Waduh, Pak Pau. Kalau begitu kita harus ke sana sekarang. Pak Pau bawa motor kan? Iya, Bu, Bonceng masalahnya saya. bulu Tapi- kata sama kata. Tapi jangan nabrak sapi lagi ya. Iya, Ayo Bu, cepet, Pak masalah Pau. kata. Cepet, Pak Bu Pau. mata. Bu guru. Bu dokter, masalah kata mata masuk ke mana kata, Bu. Bu, masalah kata masuk ke Gimana sih ini? Aduh. Bahaya ini. Soalnya kan bakalan aduh. Ini. Waduh. Apa itu, Bu? Ini hadiah ulang tahun untuk anaknya Pak Pau. Senjata mainan. Ayo cepet Pak Pau, kita harus gerak ke sana sekarang. Cepetan Pak Pau. Siap, Bu. kesana, Aduh, cepet. iya, Bu. Kita Sabar, harus Bu. Aduh, berangkat ini sekarang, Pak barang-barangnya loh, Bu. Pau. Halo. Halo Uli. Halo. Uli. Halo. Aduh, mana ini? Halo Uli. Iya. Halo. Halo. Iya. Halo. Halo Uli. Iya. Sudah 100 kali ditelepon. Kamu kok repot terus? Kamu kerja atau ngumpet? Jangan terus lari seperti perempuan. Meskipun kamu perempuan, kamu itu cucu seorang pahlawan. Hadapi semua seperti kakek dulu. Jangan mau menyerah. Kamu dengar? Uli, dengerin. Apa? Salah sambung? Kalizo mapakazabai tasatali tutulita papaliko aru kabazabu odega tutu kalizo merah lah tutu pujo suku kanga segede hijau kuning isu kalizo mapakazaba itasatali tutulita papaliko aru kabazabu odega tutu kalibu deko dega sam lah koto suku kanga suku kanga isu kalisu mapa Selamat malam. Selamat malam.
jalan tiba-tiba. Ini loh, benderanya sampai patah. Motornya rusak, jadi kami jalan kaki kemari. Siapa yang sakit ya? Siapa yang sakit? Ini yang sakit. Istri saya nomor 11. Kamu siapa? Saya. Ini anak saya ini. Oh iya. Pak, ini itu Bu Dokter yang baru, Pak. Siapa? Siapa yang sakit? Ini di depan matamu. Jangan dekat. Ularnya belum tidur. Sakit apa dia? Ada kobra di dalam perutnya. Berapa ekor? 3. Tadi pagi katanya 2. Sudah beranak. Lintah, kalau dalam perut mungkin. Gunting juga pernah ketinggalan dalam perut pasien kalau dokternya teledor saat operasi. Tapi ini ular kobra. King Cobra. King. King kobra masih hidup. Kalau mati bagaimana dia bisa masuk? Harus hidup. Hidup? Rasanya tidak mungkin ya. Tutup mulutmu. Nanti ularnya masuk ke dalam mulutmu. Panggil dokter cepat. Ular kobranya sudah mau memanggil cucu-cucunya. Saya dokter, Pak Dukun. Jangan panggil Pak Dukun. Panggil Pangeran. Dia ini orang pandai. Pak Pangeran Dukun. Maaf, Pak Pangeran. Perempuan. Dia ini dari luar perempuan, tetapi jiwanya lelaki jantan. Kasih dia jalan. Baik. Aku buka dulu jalannya. Kamu keluar. Kamu jangan ikut keluar. Sini. Buka pintu. Dokter, mau periksa. Buka jalan. Buka jalan. Awas, ada sungai. Mana sungainya? Ini sungai. Hati-hati. Aduh. Kamu loncat saja kalau kamu. Waduh. Kamu masih perawan, dokter? Salah. Baunya aneh. Kamu sudah pakai celana dalam? Itu bau bunga sedap malam di halaman. Flower. Ya, hati-hati kau dokter. Ular kobranya sedang ganas-ganasnya. Sekarang ini bulan musim kawinnya. Mana? Tutup mulutmu. Nanti ularnya masuk ke dalam mulutmu. Baik, terima kasih. Saya tidak akan banyak mulut. Masuk. Perkenalkan, saya dokter. Baru 3 bulan di sini. Baik, saya akan periksa sekarang. Ayo Pak Pau, kita periksa. Siap, Dok. Permisi. Ya Tuhan. Kenapa kau dokter? Maaf. Bagaimana? Maaf. Ibu ini istrinya Bapak. Bukan. Istri saya nomor 11. Baik, maaf. Terus terang saya katakan bahwa semua ini sudah terlalu terlambat. Tidak apa, dokter. Tidak ada kata terlambat untuk menjunjung tinggi kebenaran, keadilan. Kebenaran. Yang menyet sudah tadi. Kemenangan. Maksud saya bahwa Teruskan dokter. saya mohon maaf, ibu ini sudah tidak bisa ditolong. Ibu ini
sudah meninggal 24 jam yang lalu. Apa? Maaf Pak, ibu ini sudah berpulang. Makanya cepat tolong. Tapi ibu ini sudah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada, bagaimana ini ada ini. Mati, Pak. Ini ada ini. Segede gajah gini masa tidak kelihatan. Ada ini, dokter. Perhatikan Pak, lihat ini, lihat nadinya. Nadinya sudah tidak berdetak lagi. Dan tangannya ini sudah mulai dingin. Sebentar lagi bau, Pak. Makanya cepat tolong dia. Cepat, kenapa kamu terlambat? Lebih baik cepat. Tidak, saya tidak terlambat. Kami itu sudah menunggu di sini 12 jam, tahu? Oke, Ini baik. goblok. Baik. Saya memang terlambat. Tapi jangan salahkan kami karena ada sapi yang nabrak motornya Pak Pau, ya kan Pak? Iya. Jangan tertawa palsu Pak Pau. Ini bukan sandiwara. Iya, untung saya sempat banting setir. Tapi pohon yang nabrak saya. Terlambat. Aduh. Aku kencingi kamu. Ampun. Aku punya jam Rolex buatan Swiss, tidak pernah bohong. Kamu telat. Kami di sini sudah menunggu 24 jam, tahu? Waktu dibawa kemari, ini nomor 11ku ini masih merokok. Tapi Pak, sebelum saya datang, ibu ini sudah tidak ada. Kalau Bapak membawanya kemarin ke puskesmas, mungkin masih bisa ditolong. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Pak. Jangan banyak cincong. Cepat. Bedah perutnya, bunuh kobranya. Oh, tidak, membelah perutnya tidak ada gunanya lagi Pak Pangeran. Cepat. Masa dokter tidak bisa operasi? Cepat. Bedah perutnya, bunuh kobranya. Kalau memang ada ular kobra di dalam perutnya, bagaimana cara masuknya? Terserah. Ya terserah. Cepat. Kamu mau berak lagi. Embat kamu barunya. Bu dokter, saya mau diembat, Bu. Baik, saya memang terlambat, tapi lepaskan dulu dia. Kalau tidak kau jangan banyak cincong. Ayo dokter, ayo periksa dia cepat. Tapi saya tidak paham ilmu gaib. Dan kalau memang ada ular kobra di dalam perutnya, bagaimana lagi kita pikirkan? Toh ibu ini sudah tidak ada lagi. Ini ada ini ya. Mati, Pak. Kalau tidak percaya, kita periksa sekali lagi. Lihat ini. Silakan. Nah, nafasnya sudah mulai berhenti dan sebentar lagi Akan busuk. Lebih baik cepat diurus upacara pemakamannya. Makanya kenapa kamu terlambat? Bohong. Astaga. Rohnya. Rohnya ke pintu. Itu dokter, rohnya di pintu. Kejar dokter. Ayo, mungkin masih bisa diselamatkan. Kejar dokter. Kejar. Pak Dukun, ibu ini sudah meninggal. Dokter goblok. Ayo kejar dokter. Itu rohnya di pintu dokter. Kejar, ayo, kejar dokter. Kamu itu betul dokter di sini. Iya betul. Punya ijazah. Ya punya dong. Makanya kejar Tunggu, jangan ganggu dokter. Ayo dokter, aku bantu dari belakang dokter. Kita kejar ke pintu dokter. Hati-hati, Dok. Mau ditenungi, Dok. Sabar, ini kata tadi kita apa ini? Aru kabasa. Kodega kejar. Ibu ini meninggal bukan karena salah saya. Saya ini baru datang. Saya tidak terlambat. Kamu
Terlambat. Oke, stop. Baik, saya memang terlambat. Tapi ibu ini sudah meninggal 24 jam yang lalu. Mati. Maaf Pak, mati Pak. Astaga. Lihat dokter. Itu rohnya di tikungan dokter. Oh, itu lihat dokter. Ada sapi lewat. Dia berhenti. Ayo dokter, kita kejar ke tikungan dokter. Mungkin rohnya masih diselamatkan. Oh, itu dokter. Di tikungan. Kejar. Kejar. Saya tidak mengerti. Ya, tetapi selamatkan nomor 11-ku ini. Ya. Selamatkan nyawanya. Kamu kan dokter. Tugas dokter adalah menyelamatkan jiwa rakyat. Tapi saya tidak bisa menghidupkan orang mati. Saya hanya bisa menolong orang yang sakit. Dan soal hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Mentang-mentang kami orang desa, kamu tidak mau tolong. Coba kalau anak pejabat, kamu menyembah-nyembah. Mau minta dibayar berapa kamu, ha? Mau minta dibayar dengan kepalamu. Baik, saya akan periksa sekali lagi. Ini yang namanya diskriminasi. Presiden ataupun tukang becak, kalau sakit sama saja, saya akan menolong. Jangan deklamasi. Ya baik. Ini nomor 11-ku tidak bernapas lagi. Periksa dokter. Operasi. Baik, saya akan periksa sekali lagi. Coba. Operasi. Apa? Operasi. Operasi? Bedah perutnya. Keluarkan kuda betinanya. Pangeran! Kuda betina apa ular kobra, Pangeran? Ular kobra. Oh, Keluarkan ular kobranya. Tapi saya bukan dokter forensik. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam tindak kejahatan. Sementara ibu ini meninggal karena demam berdarah. Tidak. Banyak cincong. Cepat. Bedah perutnya. Keluarkan kuda betinanya. Kobranya. Membelah perut orang yang sudah meninggal untuk mencari kuda betina. Kobra. Maaf. Untuk mencari ular kobra. Ulangi sekali lagi. Untuk mencari ular kobra itu malpraktek namanya. Dokter, mau tidak kamu? Mau tidak? Kalau kamu tidak mau, aku akan panggil rakyatku, puskesmas ini akan dibakar, dan kamu akan disate. Rakyatku! dokter! Ini gawat, Bu. Kita darurat. Biarin. Loh, kok biarin sih? Saya sudah kenyang duniawi tidak masalah. Tapi Bu dokter ini kan masih single. Belum merasakan surga dunia. Biarin. Aduh. Waduh. Dokter, mereka mau menyerang. Kalau aku ikuti kemauan mereka, mereka tidak akan terlepas dari kebodohan. Aduh. Kalau begitu, mereka akan tambah yakin kalau di dalam perut nomor 11 ini ada ular kobra yang dikirim suku sebelah. Itu artinya perang suku akan terus berlangsung, Dok. Aduh, mereka itu jadi begitu sensitif karena selama ini selalu kita hina dan kita perbodoh. Mereka menyerang, Dok. Tidak bisa, kita menyerah saja. Itu, Bu. Sudah dioperasi belum? Oh, maaf, saya. Sudah dioperasi belum? Saya. Operasi! Sudah. Mana kobranya? Sudah dimakan. Berapa ekor? 101,1. Mana? Ya sudah saya makan. Begitu syaratnya. Bohong! Kamu yang jangan bohong. Dukun cabul. Kamu pulang ke negerimu. Obrak-abrik bangsamu sendiri. Dan kamu, Bapak, perintahkan rakyatmu keluar.
biar Bu Dokter bisa melaksanakan tugasnya. Di sini tidak ada peralatan, jadi Bu Dokter terpaksa menggunakan pisau silet. Keluar, keluar, keluar. Pak, kok kesurupan ya? Aduh Bu Dokter, saya takut sekali sampai ngompol dan mencret saya. Bapak nekat. Daripada dimakan dan dibakar hidup-hidup. Sudah. Sudah. Ibu. Ibu. Sudah. Apa? Sudah. Loh, kamu kan bisu, kok bisa ngomong? Kata siapa aku tidak bisa ngomong, Pak Pau? Aku kan punya mulut. Bu Dokter, Aku tidak bisa ngomong. Tidak semua orang yang punya mulut bisa ngomong. Tapi aku bisa ngomong, Pak Pau. Aku ngomong. Karena sudah waktunya perempuan ngomong. Supaya tidak dianggap tolol lagi. Dengar gak? Kesel aku, Pak. Makanya malakata soko malakamatoko. Malakata soko molokotok. Iya, mata kata sakatoko mata kalatu. Tolong kotok ici kili gibir kritu. Aduh kepetangan. Aduh. Waduh. Ini milik ini. Pak Pau, Bu Dokter. Jadi kamu bisa ngomong, Ibu Dok. Sudah. Lepas, Dokter. Biarkan aku ngomong. Sudah lama aku membisu. Sudah tahunan aku tidak bicara. Sekarang aku akan tumpahkan semuanya. Marakatak naramarai cikiri biri kitik. Nama rakatak dorokotu sikere kitik. Imiri kitik narama. Sudah, Dokter. Sudah apa? Ibuku sudah dibangunkan. Tapi saya tidak bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Coba, Dokter. Bangunkan sekali lagi perlahan-lahan. Siapa tahu dia masih bisa bangun. Karena kami perempuan memang pura-pura mati. Kalau tidak, aduh, mereka semua akan membunuh kami, Dokter. Itu yang mereka kehendaki. Kami perempuan tidak boleh punya keinginan kecuali melahirkan dan membesarkan anak. Itu kejam. Makanya aku pura-pura mati dengan cara membisu supaya mereka tidak merasa terancam oleh kami semua perempuan. Mbak, ya, aduh, Mbak. Dokter ngerti kan maksud saya? Iya, saya mengerti. Kamu pintar sekali. Siapa nama kamu? Sehari-hari nama saya Rukoyah Chan. Tapi di panggung saya dipanggil Ana, disuruh sutradara. Oh, begitu. Dokter, tolong saya, Dokter. Ini tapi saya kan tidak bisa. Tolong, pokoknya bagaimana caranya? Saya kan supaya dokter sampaikan sama
bapak saya tanpa diketahui sama dukun asing itu. Kalau ibu saya nomor 11 ini sedang tidur. Dia sudah biasa lelah, biasa ditindas. Ibu saya siang dan malam selalu bekerja karena perempuan harus bekerja. Sedangkan laki-laki berperang, tidak ada yang mau kerja. Ibu saya berontak, makanya dia dibunuh, dokter. Mulai sekarang, aku yang akan menggantikannya. Sekarang aku bisa bicara. Dokter, tolong kami, dokter. Dukun itu orang asing yang diagung-agungkan. Dia yang sudah bunuh ibu. Dia itu orang jahat, dokter. Jahat. Lihat mereka mendekat. Kamu jangan bicara lagi. Mereka bisa membunuh kamu. Lihat. Mereka sudah mendekat. Mereka sudah diam. Ibu nomor 11. Mohon pengertiannya lah. Karena pengertian yang paling penting saat ini. Dia bisa bicara. Dia tidak bisa lagi bicara. Dia ngomong lewat batin. Oh ya, dia bicara lewat batin. Oh, lewat batin. Apa katanya? Katanya apa? Katanya dia sudah mati. Katanya dia sudah mati. Maaf. Katanya ibu ini senang sekali kalau beliau bisa sembuh. Katanya beliau itu senang bisa bertemu dengan bapak, dengan putrinya. Oh ya, dan juga dengan Mbah Dukun yang sudah membunuh ular kobra itu. Ya. Mana uang yang mau dibawa ke Jakarta, Dok? Nah, dan ini ada titipan dari ibu. Jadi begini, jadi bagaimana dong, saya tidak bisa bicara lagi. Jadi begini, ibu bilang bahwasanya istri bapak ini, pasien Mbah Dukun ini, sebetulnya beliau sudah sembuh. Ular kobra itu sudah dibunuh oleh Pak Dukun. Dan ibu ini senang sekali, tapi beliau belum bisa pulang. Masih banyak yang harus dilakukan di sana. Beliau itu sebetulnya tidak mau pindah, juga tidak mati. Maaf. Beliau itu masih merantau, dan sebagai gantinya beliau menitipkan ini untuk bapak supaya bapak mengizinkan beliau pergi. Apa ini, dokter? Titipan dari ibu untuk bapak. Oh, untuk aku? Nah, ini untuk Pak Pangeran. Tapi Pak Pangeran harus segera membeli tiket pesawat dan kembali pulang ke negeri asalnya. Dan izinkan putrinya untuk bicara. Izinkan. Ada apa? Coba. Itu kalisu mapakazaba. Bicara. Coba kali kemana? Kenapa kamu tadi tidak bicara? Padahal sudah dibukakan jalan untuk bicara. Kamu takut? Saya bukannya takut sama dia, dokter. Tapi benci. Jijik. Saya tidak mau ngomong kalau dia yang menyuruh. Kalau begitu, usir dia. Jangan diam saja. Saya takut kalah, dokter. Kalau begitu, kamu sudah kalah. Kalah. Ana, bicara, ngomong. Speak. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Usir dia. Kalah tidak apa. Ajak semua perempuan untuk menentang. Bikin dia susah. Supaya dia tahu
susahnya hidup tanpa perempuan. Bikin dia enyah. Kalau dia tidak mau pergi, Ya kalian semua yang pergi. tapi itu rumah kami, dokter. Kalau begitu, lawan, bicara. Yes. Tangan. Halo. 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 Halo, Uli. Ya, halo. Lompatan teknologi seperti muara menghubungkan benua dengan pulau-pulau, tapi sekaligus juga memisahkan. Halo, 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 halo. Halo. Iya, halo. Halo. Ini siapa? Ini Uli, Kek. Salah sambung. Halo, Kek, tunggu dulu, Kek. Tunggu dulu. Orang lagi tidur, jangan diganggu ya. Kek, jangan tidur dulu. Uli mau cerita dulu, Kek. Gaji 3 bulan yang itu sudah Uli berikan semua kepada mereka. Baru mereka pulang. Lalu mereka mengangkat jenazah itu dan pulang dengan tertib. Mereka bernyanyi dengan hikmat, lalu memakamkannya. Saya terharu. Saya sedih. Saya menangis. Salah sambung. Langkah miskinnya kita. Kematian bisa dihibur dengan uang. Tapi setelah itu, Kek, Salah sambung. banyak sekali orang yang sudah meninggal dibawa ke puskesmas. Ada yang minta diinfus, ada yang minta dioperasi. Pokoknya apa saja supaya yang meninggal itu hidup lagi. Mereka semua datang dalam keadaan rombongan. Bahkan ada yang tidak menyembunyikan, mereka membawa senjata. Tidak ada yang mau ditolak. Baru kalau Uli berikan amplop berisi uang, mereka pulang dengan tertib dan bersahabat. Uli terpaksa menjual apa saja supaya bisa mengisi amplop itu dengan uang. Untuk mereka baik, kan? Diberikan berapa saja mereka mau. Itu yang membuat Uli tambah terenyuh. Alangkah ringkihnya kita. Tapi, Kek, Salah sambung. tapi sekarang Uli sudah bangkrut. Semua barang berharga sudah Uli jual semuanya, termasuk cincin pemberian kakek. Waktu Uli datang kemari dulu sudah Uli jual, Kek. Cincin yang mana? Cincin yang waktu itu, Kek, sudah Uli jual, Kek. Dijual? Iya, Kek, sudah Uli jual. Loh, kok dijual? Itu cincin warisan. Iya, sudah dijual, Kek. Balikin cepat. Balikin, sudah dijual, Kek. Balikin sekarang. Balikin. Ayo, balikin sekarang. Nanti dulu. Itu cincin warisan. Uli Cincin minta bersejarah. maaf ya, Kek. Belum bisa mengirimkan uang. Tapi nanti kalau hari Senin gaji Uli turun, Uli akan kirimkan semuanya ke kakek. Tapi kalau sebelum itu ada orang meninggal lagi dibawa ke puskesmas, ya bakalan zero lagi, Kek. Bakalan zero lagi, Kek. Balikin cincinnya. Itu Tidak cincin dijual. bersejarah. Cincin warisan bukan untuk dijual. Uli. Halo. Uli. Uli, balikin cincinnya. Itu cincin warisan. Mampus saya, Kek. Mampus saya. Itu mereka datang, Kek. Tutup dulu, Kek. Enggak bisa dong. Uli, ayo cepat Tutup dulu. balikin Kakek, cincinnya. tutup Itu dulu, cincin dong. warisan. Itu Tutup cincin. dulu. Aduh. Sepada. Ada apa, Pak Pau? Bu dokter. Bu dokter, Kenapa? Ada orang meninggal lagi? lebih baik Bu dokter jangan pergi ke sana. Memangnya kenapa? Pokoknya
Pokoknya jangan, Bu. Kenapa jangan? Uang Ibu sudah habis kan? Loh, kok tahu uang saya sudah habis? Nih lihat, lihat amplopnya saja sudah kosong. Nih, lihat. Nih. Ya makanya jangan pergi ke sana. Kenapa jangan? Daripada dimakan dan dibakar hidup-hidup. Wah, betul juga ya. Daripada mati dikoyak-koyak di sana, lebih baik jadi pengecut. Betul. Pendidikan dokter itu kan mahal sekali. Mahal sekali. Dan saya masih ingin berguna. Memang saya ini sudah bersumpah menjadi dokter. Tapi ini kan bukan persoalan medis. Ini persoalan sosial. Ayo Pak Po, kita harus ke sana sekarang. Pak Po, cepetan Pak Po, kita harus segera ke sana. Tapi Bu, masa kalah kata anak kepala suku moto kelas sakatomu. Apa? Anak kepala suku moto kata kamu. Koro-koro-koto, koro-koro-koto, semua lo koto-koto. Iya, makanya tuh mata tuh. Alah sudah, jangan pakai bahasa daerah. Nggak ngerti saya. Iya. Siapa? Anak kepala suku. Siapa? Anak kepala suku. Astaga, anak kepala suku datang menyusul. Waduh, Bapak. Kalau begitu kita harus ke sana sekarang. Bapak, Halo, Bapak, halo Uli. Balikin terjadi perang saudara. Kita ini harus adil. Bapak, ayo cepat ke sana, Bapak, cepat. Uli nanti dulu. Balikin cincinnya, itu cincin bersejarah. Cincin warisan bukan untuk dijual. Iya. Mungkin tidak akan bisa pulang. Uli mungkin tidak akan bisa kembali ke rumah karena mereka akan membantai Uli hanya karena Uli mempunyai amplop kosong. Tapi mungkin itu lebih baik kan? Mungkin itu lebih baik. Uli sudah bosan berbohong. Uli sudah tidak bisa menipu dan Uli rasa kita harus berterus terang dan menjadi seorang pahlawan. Pahlawan? Betul. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang setiap detik. Abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati berjuta-juta orang setiap detik. Abadi. Selamat siang. Selamat siang. Saya dokter putra kepala suku. Lapo, Ibu dokter esek-esek wik. Barak sumorok ketek. Jadi Bapak kepala suku terluka karena terpleset. Mas! Kepalanya membentur pohon, lalu tidur 12 jam. Dia seorang pahlawan, pemersatu yang sejati. Mungkin gegar otak. Coba permisi, saya mau periksa. Permisi. Ya!
Beliau yang sudah berjasa menyatukan suku-suku yang terus berperang supaya bersatu dalam persaudaraan. Hanya suku di puncak gunung itu yang masih berjalan sendiri. Karena dukun asing itu. Tapi dia sudah diusir karena melakukan pencabulan. Berani sekali Bapak Kepala Suku datang ke sana sendiri sebagai simbol perdamaian tanpa membawa senjata. Saya salut. Sayang sekali. Ketika tugas sudah hampir selesai, beliau kesleo dan membentur pohon. Ini bahaya, bisa mengancam perdamaian. Saya mengerti, itu bisa dipelintir oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengobarkan kembali perang saudara. Mereka akan mengadu domba, seakan-akan Bapak Kepala Suku yang sudah datang dengan damai dibalas dengan kasar. Kalau luka Bapak Kepala Suku ternyata parah, rakyat kami yang cinta dan setia kepada Kepala Suku pasti akan ngamuk. Ngamuk! 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 Wah, itu akan membuat segala usaha pemersatuannya akan menjadi sia-sia. Maaf, permisi, izinkan saya memeriksanya dulu. Permisi. Ini bukan benturan dengan pohon. Ini dipancung. Bapak saya seorang panglima perang yang gagah dan perkasa, tidak pernah kalah bertempur. Ya, beliau adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tidak pernah kalah bertempur. Pahlawan seperti almarhum ini. Apa? Jangan pakai almarhum, Dok. Maaf, pahlawan seperti beliau ini tidak ada duanya, tapi beliau ini Tidak mungkin dipancung. Ya. Tidak bisa. Ya, betul. Beliau tidak mungkin dipancung. Siapa berani memancung pahlawan seperkasa beliau ini? Beliau tidak tergantikan, jadi tidak boleh mati. Bapak akan hidup abadi. Abadi. Ya, betul. Beliau tidak boleh mati. Beliau akan hidup abadi. Tapi kepalanya ini sudah terlepas dari tubuhnya. Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Tapi ada lalat. Diam! Hati-hati, dokter. Jangan sampai ketahuan oleh musuh. Kalau sampai ketahuan oleh lalat, Apa? Ya maaf,
Kalau sampai ketahuan oleh musuh, bahaya sekali. Bapak lambang persatuan dan perdamaian harus terus hidup. Hidup! Ya, lambang persatuan dan perdamaian tidak boleh mati. Mati! Maaf, maksud saya tidak boleh tidak ada. Lambang persatuan dan perdamaian harus tetap hidup. Hidup! Dokter! Lihat. Semua warga yang menunggu di luar itu akan sangat amat malu sekali kalau sampai pemimpin besar ini ternyata tidak bisa ditolong. Ya, penduduk yang di luar sana itu pasti akan malu sendiri kalau pemimpin besar mereka tidak bisa ditolong. Tapi maaf, saya harus menolongnya. Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya, tapi... Masa dokter tidak bisa menyambungnya lagi? Bisa, Dok, bisa. Bisa. Saya dengan mudah akan menyambungnya. Tapi hanya saja. Anda ini putranya, kan? Aku putra mahkota yang sah. Nah, Anda sebagai putra mahkotanya yang sah, tentu bisa menggunakan saat yang luhur ini untuk menggantikan beliau dengan tenaga Anda dan semangat Anda yang masih sangat muda ini. Apa? Ganti. Tidak mungkin diganti. Tidak ada yang bisa ganti. Siapa yang bisa menggantikan bulan dan matahari? Tidak bisa. Kami pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Baik, Anda begitu bangga kepada beliau sehingga Anda tidak ingin beliau tergantikan. Hanya saja... Dokter! Jangan buang-buang waktu! Baik. Saya tidak akan buang-buang waktu. Di sini. Aduh, saya akan menyambungnya sekarang. Pak Pau, kita jahit. Buat apa, Dok? Kan orangnya sudah mati. Aduh. Monyet ini bilang apa, dokter? Wajah Bapak kepala suku agung, berwibawa, meskipun... Wajah Bapak kepala suku agung, berwibawa. Wajah Bapak kepala suku agung dan berwibawa, meskipun... Wajah Bapak kepala suku agung, berwibawa, meskipun dikerumuni lalat. Aduh. Meskipun beliau masih dalam mimpi. Iya, meskipun beliau masih dalam mimpi. Sekarang Pangeran menunggu sebentar di luar. Aduh. Bapak kepala suku, ampun beribu ampun. Saya akan menusuk leher Anda dan mengembalikannya kembali ke posisi semula. Karena seorang pahlawan yang sudah mempersatukan bangsa dan mencegah perang saudara harus meninggal dengan sempurna. Maaf, harus tetap tegak dan sempurna.
putra kepala suku, silakan masuk. Saya sudah selesai menyambungnya. Kalau nanti ada yang melihatnya, tentu mereka tidak akan tahu apa yang sebetulnya terjadi. Hanya saja yang terpenting saat ini saya harus berterus terang. Maksud saya adalah ya Tuhan, itu bukan tubuh Bapak kepala suku. Ini bukan tubuh ayah Anda. Saya kenal baik beliau. Lihat, diam. Lihat, ini tubuh anak muda. Lihat, ototnya masih kencang dan badannya masih kuat. Ciri generasi baru yang kesehatannya sudah mencapai gizi 5 sempurna. Ini bukan tubuh ayah Anda. Bu Dokter, diam. Apa? Ini tubuh beliau. Seorang pahlawan tidak pernah tua. Masa? Apa Anda sudah memenggal kepala seorang olahragawan muda untuk menggantikan tubuh Bapak kepala suku? Bu, jangan Bu. Itu naif. Aduh, mohon maaf. Saya harus berterus terang sekarang. Saya harus menjelaskannya sekarang. Bu, jangan. Terserah nanti bagaimana resikonya. Saya mohon ampun. Saya tidak bisa mengobati ayah Anda karena Bapak Anda sudah meninggal. Bu Dokter. Diam. 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 Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal hidup lagi? Ini bukan dunia maya. Ini bukan film kartun. Ini dunia nyata. Bapak kepala suku sudah meninggal. Dan tampaknya kepalanya sudah dipenggal. Kok Anda malah tertawa? Tidak ada yang lucu kan? Aku bangga. Dokter bisa melihat sejati raganya bapakku. Panglima besar kami yang perkasa ini, dia hidup abadi. Abadi. Tidak bisa. Meskipun Anda memenggal atlet kelas 1, Bapak kepala suku sudah di alam baka. Kemana itu? Bapak kepala suku sudah tidak bisa dipanggil lagi. Aduh, kepada Anda saya tidak berbohong. Kepada yang lain saya berbohong. Kepada Anda saya terus terang saja. Aduh. Sudah, percuma Dok. Kita siap-siap saja dimakan dan dibakar hidup-hidup. Loh, Pak Pau, kok Pak Pau masih di sini? Ayo lari, lari lewat belakang sana. Cepat Pak Pau, lari lewat belakang. Bu Dokter. Loh, apa itu? Kamu dapat uang dari mana? Hah? Gajiku sudah turun, hah? Kami patungan. Tidak bisa.
kamu meminta sumbangan kepada pegawai-pegawai miskin itu? Kami rela, Bu, demi perdamaian dan keselamatan Bu Dokter. Tidak bisa. Meskipun mereka rela, saya sudah bosan menipu. Saya bukan dukun. Saya ini dokter. Dokter. Dan mereka semua itu harus menerima kenyataan. Jangan lagi terombang-ambing dalam mimpi. Saya tahu Anda kecewa dan marah. Tapi suatu saat nanti akan jelas bagi Anda bahwa saya lakukan ini demi menghormati kecerdasan kalian. Bapak Anda telah mangkat meskipun beliau pahlawan sejati. Kepalanya sudah dipenggal, mungkin dari belakang oleh orang-orang yang tidak suka persatuan. Jangan percaya saya bisa menghidupkan orang mati. Saya sudah dibawa kepada kalian semua dan Anda pantas marah karena itu. Tapi Anda mengerti maksud saya kan? Jangan bunuh saya sebelum Anda mengerti apa yang saya katakan. Saya tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati hidup lagi? Itu bohong kan? Maaf, bukan Anda yang bohong. Saya yang bohong. Saya yang sudah menipu kalian semua. Dan Anda berhak marah karena itu. Tapi jangan lagi Anda mau dijadikan kambing congek. Kalau Anda dianggap bodoh lagi. Nah, saya tahu Anda pendekar. Dan Anda tidak akan membunuh orang yang tidak melawan. Tapi sekarang Anda sudah memancing saya untuk melawan. Tapi saya sudah memutuskan untuk tidak melawan. Karena kata kakek saya, setiap tubuh, baik yang pahlawan maupun bukan, pasti akan hancur. Semua pahlawan pasti akan mati, tapi jiwa dan keluhurannya akan tetap hidup di hati setiap orang, di hati berjuta-juta orang, setiap detik. Abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang setiap detik. Abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup. Di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang. Setiap detik. Abadi. Semua pahlawan juga
juga akan mati. Saya sudah mati. Ternyata saya masih ada di sini. Saya tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Entah karena kata-kata kakek yang saya ucapkan di hadapan mereka, atau karena bendera kecil itu. Putra kepala suku tidak marah karena saya tidak bisa menghidupkan kembali bapaknya. Dia berbicara di depan anggota sukunya, mengulangi kata-kata kakek. Seorang pahlawan tidak pernah tidak ada, hanya badannya yang hilang. Jiwanya akan terus hidup di hati berjuta-juta orang. Setiap detik abadi. Lalu mereka membawa penggalan kepalanya kepala suku untuk dibawa pulang dan dimakamkan dengan segala kebesarannya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mereka semua tidak menolak takdir, ingin menghidupkan orang mati. Mereka hanya butuh kasih sayang, perhatian yang sungguh-sungguh. Kesederhanaan mereka jangan sampai kita hina, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Dokter, Ya, katanya Bu Dokter dipanggil ke Jakarta. ya betul. Kenapa, Bu? Saya dituduh melakukan malpraktek. Loh, Ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Saya ikut dong.
saja menyerahkan seluruh jiwa raga, diri dan juga hidupnya untuk membela kedaulatan bangsa, negara, juga kebajikan. Tetapi juga harus berani. Tapi juga harus berani menentang, melawan, dan membasmi segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, meskipun kakek sudah tua bangka, pikun, demensia, schizophrenia, stroke, dan budoh. Iya, itu. Meskipun begitu, kakek tetap setia mempertahankan identitas dan jati diriku sebagai pahlawan yang sudah mengabdi Ibu Pertiwi Indonesia melawan kolonial dan musuh-musuh NKRI yang kelihatan maupun yang tidak kasat mata, termasuk membimbing dan mencegah anak cucuku dijamah segala bentuk kejahatan dan juga perbuatan keji terhadap kemanusiaan, termasuk melanggar nilai moral dan norma kedokteran. Iya, termasuk melanggar norma etika kedokteran. Sekali lagi. Ya. Termasuk melanggar norma etika kedokteran. Very good, pahlawan bangsa. Merdeka. Teruskan. Sebelum instansi terkait yang berwenang di atas bertindak. Sebelum instansi yang berwenang bertindak. Menarikmu pulang. Dan memberikan sanksi kepadamu. Mencopot gelar doktermu. Kenapa harus dicopot? Bicara saja. Mencopot gelar doktermu. Iya. Mencopot gelar doktermu. Aku kakekmu. Karena aku yang kakeknya. Bicara sama Uli. Bicara, aku kakekmu. Aku kakekmu. Memerintahkan kamu. Would you please go home? Would you please go home? Pulang. As soon as possible. As soon as teler. As soon as possible. As soon as possible. Biarkan penduduk yang masih murni itu hidup dengan kehidupannya sendiri. Tinggallah duduk di tempat yang sunyi itu dengan adat istiadat dan kearifan lokal mereka sendiri. Dengan adat istiadat dan kearifan lokal mereka sendiri. Tapi kata W.S. Rendra, kita harus mempertimbangkan tradisi. Sudah tidak ada waktu. Loh, kok tidak ada waktu? Nanti mereka maju. Itu kan bagus. Tetapi tidak bagus untuk pariwisata. Loh, kok begitu? Bagaimana mau maju? Jangan jamah. Jangan jamah. Jangan dikontaminasi. Jangan dikontaminasi. Jangan dipermak keaslian kemurnian mereka. Jangan dipermak kemurnian dan keaslian mereka. Dengan mengoperasi menggunakan pisau silet saja. Apa? Si Uli mengoperasi penduduk hanya pakai pisau silet saja? Makanya cepat. Loh, itu namanya malpraktek. Malpraktek. Aku kakekmu, kata perkara kata, cekap pada gini, cukup dulu. Iya. Uli, aku kakekmu memperingatkan kepadamu. Jangan pernah mencemarkan nama baik kepahlawanan. Sebulan mulai dari detik ini. Kalau kamu tidak pulang, kakek akan melaporkan dosa-dosamu kepada WHO. Kakek akan melaporkan dosa-dosamu kepada WHO. Kepada PBB. Karena kamu telah mencemarkan sejarah kepahlawanan keluarga kita. Ulang sekali lagi. Karena kamu telah mencemarkan sejarah kepahlawanan keluarga kita. Karena kamu telah mencemarkan sejarah kepahlawanan keluarga kita. Mengerti dong. Bicara sama Uli. Mengerti. Kamu mengerti, Uli? Mengerti, Eyang.
Bagus. Jadi kapan kamu pulang? Hah? Saya sudah pulang. Apa? Saya sudah pulang. Jadi kamu sudah pulang? Hah? Terus kamu ada di mana? Saya di depan pintu. Coba tengok ke kanan. Astaga naga. Loh, kok kamu sudah ada di sini? Eyang, saya datang untuk menjelaskan. Oh, tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Apa yang tidak dijelaskan? Melakukan operasi menggunakan pisau silet itu dilarang di seluruh dunia. Mengoperasi hanya menggunakan pisau silet di seluruh dunia itu namanya malpraktek. Daripada orangnya mati, lebih baik dioperasi pakai pisau silet. Dukun itu yang sudah membunuh ibuku. Jadi ketahuan, dia mau memecah belah dan menguasai suku kami. Itu pangeran dukun palsu. Siapa yang pangeran dukun palsu? Perawat desa. Jaga mulutmu itu. Dia ini utusan PBB, WHO, you know? Bapakku seorang pemersatu yang sejati, yang berhasil menyatukan suku-suku. Disabot dengan fitnah bahwa suku di puncak gunung itu sudah memenggal kepalanya. Untung ibu dokter mengatakan seorang pahlawan hidup abadi di hati berjuta-juta orang. Itu puisi ciptaan aku. Itu puisi ciptaan aku. Orang pintar kami bilang bahwa bapakku dibunuh oleh orang bertopeng putih. Seperti orang itu. Ini. Atau pahlawan pikun ini, aku penggal kepalanya seperti memenggal kepala bapak kepala suku. Walau kepala dipenggal, pahlawan tetap hidup. Tangkap dukun cabul ini, atau kepala ente jadi gudang peluru. Tangkap dia. Kejar dia. Tembak dia. Tembak dia. Kene senjata palsu. Jelema bodoh. Bagaimana mau maju? Kene, setelah 12 tahun Eyang stroke, sekarang bisa berdiri.
asing, tapi pelarian dari Nusa Kambangan. Kawan seperjuangan dalam revolusi. Bangsat, pengkhianat. Ya, tapi kalau tidak diteror seperti ini, kalian sudah lupa untuk bersatu. Selamat malam hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami dari Teater Mandiri ingin mengucapkan terima kasih karena telah hadir malam ini untuk menyaksikan pertunjukan kami. Terima kasih. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Gubernur karena telah hadir di sini bersama kita semua. Terima kasih. Malam ini Teater Mandiri tidak sendiri. Kami juga dibantu oleh rekan-rekan dan teman-teman Teater Mandiri yang datang dari Bali. Mari kita sambut mereka. Silakan teman-teman Teater Mandiri. Dari Bali. Dan sekarang izinkan saya memperkenalkan para anggota dan pemain Teater Mandiri. Dari make up dan kostum, Penny. Musik, Ramdhani. Lighting, Agung. Dan Beli Dewa. Di mana Beli? Oke, kami ucapkan halo kepada Beli dimanapun dia berada sekarang. Tepuk tangan. Dan sekarang para pemain sebagai perwira Imron dan Acong. Sebagai anak Rukoyah. Sebagai anak kepala suku saya sendiri Taksu. Sebagai kakek Awi. Sebagai kepala suku di puncak gunung Gandung. Sebagai Pau dan penata artistik Ari. Sebagai dukun Yose Rizal. Sebagai ibu dokter Uli. Pimpinan produksi Dewi Pramunawati. Dan tentunya sutradara dan penulis naskah Teater Mandiri Putu Wijaya. Sekali lagi kami dari Teater Mandiri mengucapkan terima kasih. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikianlah telah kita saksikan bersama Adi Lango pegelaran teater modern dengan judul dari Teater Mandiri Jakarta, buah karya dari Putu Wijaya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan masuk ke sesi foto. Dengan hormat Ibu Putri Koster, disilakan, serta dari tim kurator dan pecinta seni dan pengamat seni disilakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami tutup, kami informasikan juga untuk acara esok hari, hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Tepat pukul 10.00 WITA di Perpustakaan Widya Kusuma dapat disaksikan Kartun on the Spot. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.